Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang energi dalam kehidupan yang part 2. Tapi sebelum itu kita bahas tentang energi yang berkaitan dengan hukum fisika ya pada minggu kemarin. Pada minggu kali ini kita akan belajar energi yang berhubungan dengan biologi. Sebelum itu kita akan bahas soal yang sudah kalian kerjakan. Oh ya, sebelum itu kita mulai dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nomor 1, seorang anak melepaskan bola bermassa 20 gram dari jendela. Berapa ketinggian jendela tersebut jika energi potensial yang dimiliki oleh bola sebesar 5 Joule dan percepatan gravitasinya adalah 10. Jadi kan diketahui masanya 20 gram. 20 gram harus diubah menjadi kilogram, jadinya 0,02. Energi potensialnya 5 dan percepatan gravitasinya 10. Kemarin kan energi potensial kan rumusnya M kali G kali H. Jadi untuk mencari H atau ketinggian, berarti M sama G-nya dipindah ruas ke kiri. Jadinya EP bagi M kali G. Jadi ini tidak balik ya. Nah, kemudian EP-nya 5, energi potensialnya 5, masanya 0,02 dan G-nya 10. 0,02 kali 10 kan 0,2, jadi 5 bagi 0,2 sama dengan 25 meter. Lanjut nomor 2. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk energi yang lain. Buktikan kebenaran pernyataan ini. Contohnya, ketika kalian masak makanan, kalian akan membutuhkan energi panas untuk mengubah sayur menjadi lauk pauk. Nah, energi panas itu akan berubah menjadi energi kimia dalam makanan. Saat makanan dikonsumsi, energi kimia tadi akan berubah menjadi energi gerak untuk beraktivitas. Jadi kekal ya, dari yang pertama kali dari energi panas terus diubah ke bentuk energi yang lain, terus diubah ke bentuk energi yang lain. Kita masuk ke materi ya, materi yang bab tentang biologi, tentang makanan sebagai sumber energi dan bagaimana mekanisme pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein dalam tubuh kita. Jadi karbohidrat itu adalah senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon. Nah, 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori. Dan karbohidrat itu berperan sebagai sumber energi. Kemudian lemak. Lemak itu senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Jadi karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsinya lemak itu sebagai sumber energi, sumber cadangan ya, pelarut vitamin A, D, E, dan K, terus pelindung organ-organ tubuh yang penting, dan pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Kemudian protein. Protein itu senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kadang juga mengandung unsur fosfat dan juga sulfur. Fungsinya protein, dia sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Contohnya protein kayak kacang-kacangan, biji-bijian, telur, daging. Kalau contohnya lemak tadi ada di susu, kalau karbohidrat ada di jagung, beras, sagu. Transformasi energi itu dalam tumbuhan ya, itu dilakukan oleh klorofil dan juga oleh mitokondria. Yang pertama oleh klorofil. Jadi klorofil itu adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Jadi klorofil itu ada di dalam kloroplas. Klorofil itu berfungsi sebagai untuk fotosintesis. Jadi energi radiasi sinar matahari akan ditangkap oleh klorofil yang berfungsi untuk melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan juga air menjadi glukosa. Nah, selain menjadi energi kimia dalam glukosa, hasil reaksinya itu juga menghasilkan oksigen yang digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, terus tumbuh, berkembang, dan bernafas. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimia
yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makan lainnya. Jadi kayak yang sudah saya jelaskan di soal nomor 2 tadi ya, nanti itu kan tumbuhan tuh akan mengandung energi kimia. Kemudian, transformasi energi oleh mitokondria. Jadi, mitokondria itu terdapat pada sel otot dan juga sel saraf yang berperan dalam respirasi sel. Jadi, ini terdapat pada manusia atau hewan. Respirasi itu proses pemecahan molekul makanan untuk memperoleh energi. Di dalam mitokondria itu energi kimia yang berupa makanan tadi digunakan untuk mengubah karbohidrat dan senyawa lainnya sebagai energi ikatan fosfat melalui respirasi sel untuk oksidasi DNA, RNA, protein, dan lemak. Jadi kayak ini ya dalam makanan. Ini misalkan ini sel tumbuhan ya, ini zat makanan, oksigen diubah menjadi energi, karbon dioksida, dan air. Ini adalah mitokondria. Jadi, dalam mitokondria itu, dia itu berfungsi untuk respirasi sel. Dia bisa mengubah oksigen menjadi energi, karbon dioksida, dan juga air. Terus metabolisme sel itu ada reaksi katabolisme atau penguraian dan reaksi anabolisme atau pembentukan atau sintesis. Kalau reaksi katabolisme penguraian itu berarti dia diuraikan menjadi zat itu akan menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi. Contohnya adalah respirasi. Kemudian kalau anabolisme itu pembentukan atau sintesis, jadi dari beberapa molekul itu dirangkai menjadi satu agar dapat diserap oleh tubuh, contohnya fotosintesis. Kalau katabolisme ini misalkan ada molekul kompleks, dia ini kan tersusun rapi ya, terus melalui proses katabolisme dia akan menghasilkan energi dan juga dia menghasilkan senyawa sederhana. Nah, kebalikannya kalau anabolisme dia itu dari senyawa sederhana dengan energi akan menghasilkan senyawa sederhana dan juga energi akan menghasilkan molekul yang kompleks sehingga bisa diterap oleh tubuh. Contohnya dari katabolisme yang pertama adalah respirasi atau pernapasan. Jadi kalau katabolisme tadi di sini itu kan dia penguraian ya. Jadi di sini respirasinya itu dari glukosa dengan oksigen, glukosanya ini akan diuraikan menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Jadi dia menghasilkan energi. Kalau fotosintesis ini dia itu membutuhkan energi pada proses awalnya. Jadi karbon dioksida dengan air itu dirangkai menjadi satu, menjadi glukosa dan juga oksigen. Terus sistem pencernaan, tadi kan ada karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pertama karbohidrat dulu ya. Karbohidrat mulai dari mulut, jadi mulut itu akan mengunyah makanan, misalkan mengunyah nasi atau jagung, dia akan mengubah amilum pada nasi dengan bantuan enzim petialin menjadi maltose dan dextrin. Dari mulut masuk ke lambung dan juga ke duodenum atau usus 12 jari. Jadi kemudian amilum tadi ada yang belum diubah ya, akan dibantu dengan enzim amilase menjadi maltose juga. Maltose dari yang mulut sama di duodenum itu akan bergabung jadi satu di usus halus. Dengan bantuan enzim maltase akan mengubah maltose menjadi glukosa. Terus ini glukosa dan sukrosa ya maksudnya ini. Kemudian sukrosa itu akan berubah menjadi fruktosa dan glukosa. Laktosenya akan berubah menjadi galaktosa dan glukosa. Nah, kemudian galaktosa dan glukosa ini akan dialirkan dalam darah masuk ke hepar atau hati. Ini kalau misalkan tadi amilum ya. Sekarang kalau misalkan karbohidratnya berupa pati. Jadi karbohidrat itu ada zat pati. Pati itu dicerna
dalam bentuk glukosa. Nah, kayak gula ini juga diserap dalam bentuk glukosa. Nah, glukosa itu digunakan sebagai proses oksidasi dan respirasi menghasilkan energi atau diubah menjadi glikogen yang disimpan dalam otot dan hati dan diubah menjadi lemak disimpan di perut, sekeliling ginjal dan di bawah kulit. Jadi ini mekanisme sistem pencernaan pada karbohidrat. Jadi kalian bisa tahu ya kenapa karbohidrat itu bisa disimpan dalam lemak, disimpan dalam otot, dalam hati. Kemudian sistem pencernaan protein dalam tubuh. Nah ini kalau misalkan kalian makan ikan, ikannya dihancurkan dengan bantuan air dan enzim. Kemudian dia akan terbentuk namanya zat kim. Terus dengan molekul protein tadi itu dipecah menjadi pepsin. Nah, pepsin tadi dipecah oleh enzim erepsin menjadi asam amino. Nah, asam amino ini diserap oleh jonjot usus. Terus, asam amino tadi atau zat-zat dari protein diserap menurut fungsi protein. Ada yang dikeluarkan oleh ginjal, NH dan senyawa organiknya dikeluarkan oleh ginjal berupa urea dan amonia. Jadi kalau misalkan zat-zatnya yang tidak digunakan oleh tubuh, dia dikeluarkan dalam urea. Kemudian asam amino sebagian yang lain itu dideaminasi dalam hati, terus berubah menjadi asam keto dan siklus asam sitrat. Selanjutnya, pencernaan lemak. Contohnya keju ya. Keju itu makanan besar akan dihancurkan oleh mulut, kemudian gumpalan tadi dihancurkan oleh garam empedu. Jadi dalam tubuh kalian, gumpalannya keju itu atau lemak dihancurkan oleh garam empedu. Terus, molekul lemak itu akan diuraikan oleh lipase menjadi molekul asam lemak. Nah, molekul asam lemak itu dengan bantuan molekul akan berubah menjadi molekul gliserol yang diabsorpsi oleh jonjot usus. Terus, molekul gliserol tadi diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Ada yang dibawa ke darah atau dihidrolisis lagi, ada yang diekskresikan melalui ginjal berupa air dan karbon dioksida. Nah, yang di bawah darah tadi, sebagian besar itu disimpan dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak. Oke, sampai saat ini sudah selesai ya materi kita pada bab 2 yang kita membahas tentang energi dalam kehidupan. Minggu depan kita ulangan harian tentang bab ini, bab energi dalam kehidupan. Silakan disiapkan dan belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.